Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Kita lanjutkan cerita yang berjudul Cilencang yang ditulis oleh Kang Tekad Pangestu dari Cianjur. Cerita ini merupakan adaptasi dari kisah nyata ya, di mana penjelasan-penjelasan yang ada di dalamnya adalah pengalaman asli dari penulis, termasuk pengetahuan tentang alam-alam gaib dan makhluk-makhluk gaib dari sudut pandang Sunda Buhun. Jadi bagi teman-teman tetap fokus dalam menyimak, bisa jadi ini bertentangan dengan pengetahuan kalian. Jadikan saja sebagai tambahan informasi ya, karena sebenar-benarnya pengetahuan adalah milik Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaudah yuk kita lanjut. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Setibanya di gerbang dimensi, Murkawisesa segera membuka pintu dari dalam. Namun alih-alih terbuka, gerbang itu terkunci rapat oleh kekuatan gaib dari pihak Parewangan. Sebuah suara lantang terdengar dari seberang. "Kembalilah, Murkawisesa. Kami memiliki titah untuk tidak membuka gerbang ini bagi bangsa Ipri, Ririwa, Danawa, dan Bancala." Murkawisesa terdiam, menahan gejolak yang mendidih dalam dirinya. Namun ia tahu kemarahan tidak akan membuahkan hasil. Dengan suara tegas ia berkata, "Kabarkan pada pemimpinmu bahwa Bagas dan Bulan telah diselamatkan dan nyawa seorang pemuda manusia kini sedang terancam. Aku datang membawa kabar penting. Rangga membutuhkan pertolongan dari bangsa kalian." Suara itu kembali terdengar, namun penuh keraguan. "Bagaimana kami bisa menjamin ucapanmu? Bangsa kalian terkenal sebagai pendusta. Kami tidak ingin tertipu oleh siasatmu." Murkawisesa menahan diri, meski amarah mulai menjalari dadanya. "Izinkan aku masuk dan menyampaikan kabar ini langsung kepada para pemimpin agung. Aku hanya seorang diri. Jika aku punya niat jahat, bagaimana mungkin aku mampu menghadapi legiun bangsa Parewangan, Upari, Wiyati, dan Kamusa yang bersekutu?" Para penjaga terdiam, menyadari kebenaran ucapannya. Namun mereka tak punya wewenang untuk mengambil keputusan. Terdengar diskusi singkat di antara mereka. Sementara Murkawisesa mulai kehilangan kesabaran. Hampir saja ia berniat membuka gerbang itu dengan kekuatan paksa. Tetapi sebelum hal itu terjadi, gerbang dimensi tiba-tiba bergetar. Perlahan mulai terbuka. Dari balik gerbang tampak bentangan jalan menuju istana megah yang berdiri kokoh di kejauhan. Istana Danghyang Parewangan, tempat di mana Badrapati Istanggi memimpin bangsanya. Murkawisesa segera melintasi gerbang tersebut, dan saat ia masuk ke Parewangan, gerbang kembali tertutup rapat. Tiba-tiba sebuah suara berat namun penuh wibawa terdengar. "Murkawisesa, Panglima Perang Bangsa Berkasan." Suara itu menggantung penuh makna. "Rupanya kau telah mengalami perubahan besar. Aku bisa melihatnya dari auramu." Murkawisesa menoleh ke arah suara itu. Di hadapannya, seekor gagak hitam besar dengan garis perak berkilau membentang dari kepala hingga ekornya berdiri gagah. Sosok itu adalah Uncuingkala, salah satu dari 4 jangjang sepuh bangsa Wiyati. "Aku tidak punya waktu untuk cerita panjang lebar," ucap Murkawisesa tegas. "Nyawa Rangga, tuanku tengah berpacu dengan waktu." Uncuingkala mengangguk perlahan, seolah memahami. Namun ia tetap menunjukkan ketenangannya. "Sayang sekali," ucapnya pelan. "Kisahmu bisa menjadi perbendaharaan berharga bagi generasi mendatang. Tapi baiklah,
Mungkin lain waktu kau bisa menceritakannya kepadaku. Murkawisesa mulai kehilangan kesabarannya. Tolong, wahai Jangjang Sepuh, sudahi omong kosong ini. Aku mohon antarkan aku ke istana Danghyang Parewangan sekarang. Keselamatan tuanku adalah prioritas. Uncuingkala menatapnya dalam-dalam, lalu terkekeh pelan. Ajaib. Seorang panglima perang dari Berkasan yang terkenal sangar mengutarakan permohonan dengan rendah hati, ucapnya tak percaya. Mungkinkah ini pertanda bahwa guratan alam telah tiba pada ujung kuasa sabdanya? Melihat sikap Uncuingkala yang terkesan mengolok-oloknya, aura intimidasi Murkawisesa perlahan memancar, membuat atmosfer di sekitar mereka menegang. Namun dengan sebuah gerakan ringan dari sayapnya, Uncuingkala berhasil meredam aura itu seketika. Kau terlalu serius, Murkawisesa. Itu buruk untuk kesehatanmu, ucapnya dengan nada bercanda. Iya, aku akan mengantarkanmu. Ikuti aku. Tanpa banyak bicara lagi, Uncuingkala mengepakkan sayap dan melesat menuju istana Danghyang Parewangan. Murkawisesa segera melayang menyusul gagak mistis itu. Dalam hatinya, ia hanya berharap bisa sampai tepat waktu demi Rangga, demi keselarasan alam, dan demi kedamaian yang harusnya bisa terjaga bagi seluruh dimensi. Aula megah istana Danghyang Parewangan menyambut kedatangan Murkawisesa dan Uncuingkala dengan keheningan yang berwibawa. Pilar-pilarnya menjulang tinggi, seakan menopang langit dimensi Parewangan yang berkilauan. Marmer biru laut yang berkilat memancarkan cahaya lembut atmosfer Parewangan, menciptakan suasana agung namun penuh misteri. Di lantai aula, pola-pola emas berjalin rapi menuju pusat perhatian ruangan. Sebuah kursi utama megah yang berdiri di atas panggung kecil. Kursi itu bagai terbuat dari emas murni, memancarkan aura kekuasaan absolut. Sandarannya menjulang tinggi, berbentuk mahkota yang dihiasi permata beraneka warna, mencerminkan cahaya yang bergerak seperti denyut kehidupan. Di sisi panggung, 8 kursi mewah lain berjajar rapi dalam 2 deret, masing-masing 4 di sisi kiri dan kanan. Meski indah, kursi-kursi ini tidak seagung kursi utama. Mereka melambangkan kedekatan dengan kekuasaan, namun tetap berada dalam bayang-bayangnya. Saat Murkawisesa dan Uncuingkala memasuki aula, percakapan 5 petinggi agung yang duduk di kursi-kursi terdepan langsung terhenti. Suasana menjadi tegang dan pandangan mereka segera tertuju pada sang mantan panglima perang Berkasan. Dengan langkah tegap, Murkawisesa menyusuri jalur emas di lantai aula. Pandangannya terpaku pada kursi utama, tempat seorang perempuan anggun dan penuh wibawa duduk, Badrapati Istanggi, pemimpin agung bangsa Danghyang. Di kiri dan kanan jalurnya, Murkawisesa mendapati 4 dari 8 kursi mewah terisi oleh para petinggi agung bangsa Upari, Wiyati, Kamusa, dan Bunian. 4 kursi lainnya kosong, mencerminkan ketidakhadiran petinggi agung dari bangsa Bancala, Danawa, Ririwa, dan bangsa Ipri, kaumnya sendiri. Sesampainya di hadapan panggung, langkah Murkawisesa terhenti, mengikuti jejak Uncuingkala yang mendampinginya. Burung gagak mistis itu berbicara lebih dulu. Suaranya lantang namun terkendali. Tidak perlu bertanya kepadaku, Danghyang Ratu, mengapa Panglima Ipri ini hadir, ucapnya seolah sudah menduga bahwa Badrapati Istanggi akan bereaksi keras terhadap kehadiran Murkawisesa. Tanyakan saja langsung apa tujuan keberadaannya. Badrapati Istanggi menatap tajam ke arah Murkawisesa. Sorot matanya menembus, mencoba membaca niat di balik kehadiran makhluk yang selama ini dikenal sebagai pendusta. Bicaralah, wahai utusan Ipri, serunya tanpa basa-basi.
Murkawisesa balas menatap dengan tenang. Aku berlepas diri dari perwakilan kaumku, ucapnya tegas. Aku hadir di sini atas nama Rangga, pemuda manusia yang sedang berjuang mempertahankan keseimbangan alam. Mendengar jawaban itu, Badrapati Istanggi menyipitkan mata. Apa maksudmu? Aku bukan lagi petinggi IPRI di bawah kekuasaan Rati Wilaca, jawab Murkawisesa. Aku sekarang adalah makhluk merdeka, tidak lagi berada di pihaknya. Kehadiranku di sini untuk mengabarkan bahwa Bagas dan Bulan telah berhasil diselamatkan dan Rangga saat ini sedang bertarung melawan Rati Wilaca seorang diri. Dia sangat memerlukan pertolongan kalian. Ruangan kembali hening. Badrapati Istanggi menatap Murkawisesa dengan penuh pertimbangan. Aku tidak bisa memutuskan secara sepihak. Kehadiran para pemimpin agung harus dihormati, katanya tegas. Bagaimana pendapat kalian, wahai pemimpin agung? Pasutibra, pemimpin agung bangsa Kamusa yang bergelar Naradirandra Abya Kamusa, mengeluarkan suara beratnya. Kalian semua tahu sejarah panjang bangsaku dengan kaumnya, ujarnya sambil mendengus. Matanya yang coklat keemasan bersinar tajam ke arah Murkawisesa. Kaumku tidak pernah bisa akur dengan bangsa IPRI. Aku tak percaya pada makhluk ini. Pasutibra adalah raja bangsa Kamusa, makhluk mistis yang memadukan fitur manusia dan serigala. Ia memiliki postur tinggi dan gagah, memancarkan kekuatan dan kemuliaan seorang pemimpin sejati. Wajahnya tegas dan elegan, dengan fitur tajam yang memadukan keanggunan manusia dan kebuasan serigala. Matanya berwarna coklat keemasan, memancarkan kewibawaan seorang pemimpin yang dihormati. Pasutibra mengenakan jubah megah dengan sulaman emas yang rumit, menandakan statusnya sebagai raja sekaligus pelindung bangsa Kamusa. Pernyataan itu memancing perhatian semua yang ada di aula. Namun tiba-tiba sesuatu yang tidak terduga terjadi. Murkawisesa tampak menyatukan kedua tangannya, lalu mengulurkan tangan ke depan. Ikatlah aku dengan rantai abadi, dan kekanglah aku dengan jerat kebinasaan terkuat yang kalian miliki. Aku tidak berniat mengelabui. Aku menerima pertukaran diriku dengan keselamatan Rangga. Dirinya telah terpacu dengan waktu membutuhkan bantuan kalian. Keheningan menyelimuti aula. Pernyataan Murkawisesa yang mendadak itu mengejutkan seluruh petinggi agung. Mereka saling pandang, mencoba memahami maksud dari pengorbanan besar yang diutarakan oleh makhluk yang selama ini dikenal hanya memikirkan kepentingan kaumnya sendiri. Badrapati Istanggi terlihat termenung. Matanya yang bersinar penuh kekuasaan kini memancarkan kebingungan yang samar. Apakah kau sadar apa yang kau katakan? Tanyanya. Suaranya nyaris bergetar oleh emosi yang bercampur aduk. Tidak ada keraguan, Dang Hyang Ratu. Keselamatan Rangga adalah prioritas, jawab Murkawisesa. Ruangan itu seakan dihantam ketegangan. Keputusan ada di tangan para pemimpin agung. Jawaban mereka akan menentukan nasib Rangga dan mungkin nasib keseimbangan dimensi antar alam itu sendiri. Aula Istana Dang Hyang Parewangan kembali memanas oleh perdebatan yang sengit. Pernyataan Murkawisesa yang penuh pengorbanan telah mengguncang hierarki dan prinsip para pemimpin agung yang ada. Suasana kian tegang saat Pasutibra, sang pemimpin agung bangsa Kamusa, dengan nada sinis berkata, dengan senang hati, kerangkeng mengerikan duka siapan jaram kaumku adalah tempat yang cantik untuk makhluk sepertimu. Namun Murkawisesa dengan tatapan tegasnya yang tak tergoyahkan menjawab tanpa ragu, lakukanlah. Pertukaran ini kulakukan demi keselamatan Rangga. Ketenangan mantap Murkawisesa justru memicu gelora di dada Pasutibra. Kesenangan samar tergambar di wajah sang pemimpin Kamusa itu, seperti predator yang mencium darah. Namun,
Sebelum Pasutibra bisa bertindak lebih jauh, suara lembut namun penuh wibawa milik Buni Waskita, sang Rahyang Prabu dari bangsa Bunian, memecah ketegangan. "Tenangkan dirimu, Kanda Pasutibra," ujar Buni Waskita seraya menatap Pasutibra dengan bijak. "Kita semua tak bisa memungkiri bahwa ada perubahan besar pada dirinya. Tidak bijak kiranya mengabaikan hal tersebut begitu saja." Pasutibra tampak ingin membalas, namun belum sempat ia mengeluarkan kata-kata, suara lain terdengar dari sisi lain aula. Kandra Visva, sang Mukhya Upari, pemimpin bangsa Upari, bersuara dengan nada dingin namun penuh perhatian. Tidak disangka, seorang panglima IPRI yang dikenal sangar kini terlihat melembut. Katanya seolah mencoba memahami transformasi yang terjadi pada Murkawisesa. "Aku setuju dengan Buni Waskita. Kita tak bisa menghakiminya hanya berdasarkan masa lalunya." Ketegangan mulai memuncak lagi, namun mendadak langkah tegas terdengar memasuki aula. Semua mata beralih ke arah pintu, di mana seorang pemuda gagah dengan tatapan penuh percaya diri melangkah masuk. Surakasa, putra mahkota bangsa Kamusa, bergelar Haryang Jungjung Wiwaha, memberikan tanda hormat pada Badrapati Istanggi dan para pemimpin agung. "Izinkan aku pergi ke alam berkasan untuk menyelamatkan Rangga," serunya lantang, menggetarkan seluruh aula. Pasutibra terkejut mendengar permintaan putranya. "Apa maksudmu, Surakasa?" tanyanya dengan nada tegas. Surakasa menjawab dengan penuh ketenangan. "Prajurit bayangan yang ayahanda perintahkan untuk memata-matai alam berkasan telah kembali. Mereka membawa berita besar. Pasukan berkasan telah ditundukkan dan Rati Wilaca telah dikalahkan." Berita tersebut membuat aula itu terhenyak dalam keheningan yang penuh keterkejutan. Bahkan Murkawisesa yang biasanya tak mudah goyah terlihat terperangah. Dalam hatinya ia bergumam, "Rati Wilaca telah dikalahkan? Bagaimana mungkin Rangga melakukannya seorang diri?" Badrapati Istanggi dengan tatapan penuh perhatian berkata, "Bicaralah, wahai putra mahkota Kamusa. Utarakan beritamu sejelas mungkin." Surakasa menundukkan kepala hormat sebelum berbicara kembali. Beberapa saat setelah Murkawisesa memasuki Parewangan, 3 prajurit bayangan tiba membawa berita itu. Mereka menjadi saksi bagaimana Murkawisesa menyatakan pengakuan keimanannya kepada Tuhan semesta alam di bawah bimbingan Rangga. Mereka juga menyaksikan 2 peristiwa besar lainnya. Dikalahkannya pasukan berkasan oleh pasukan suci dan tumbangnya Rati Wilaca oleh tangan Rangga. Namun mereka juga membawa kabar pahit. Rangga kini tengah bertarung nyawa akibat racun 7 rambat. Mendengar hal itu, Murkawisesa tampak terguncang. Dengan nada putus asa ia berteriak, "Rangga terkena racun 7 rambat katamu? Aku tak bisa berdiam diri lebih lama di sini. Aku harus kembali ke alam berkasan untuk menyelamatkannya." Namun langkahnya dihentikan oleh suara Surakasa. "Kau tidak akan pergi sendirian, Murkawisesa. Aku akan menemanimu untuk menyelamatkan pemuda itu." Murkawisesa memandang Surakasa dengan penuh ketegangan. "Aku tak butuh bantuanmu. Untuk apa aku menerima bantuan dari bangsa yang pemimpinnya merendahkanku?" sindirnya tajam. Namun Surakasa tidak goyah. "Kau tidak ingin menerima bantuanku, itu urusanmu," jawabnya dengan nada dingin. "Namun kau tidak berhak menghalangi keinginanku untuk menyelamatkan pemuda itu. Apa kau sanggup meredam pengaruh racun legendaris itu yang penawarnya bahkan sangat dirahasiakan di kalangan bangsamu sendiri?" Kata-kata Surakasa membungkam Murkawisesa. Ia tahu meski pernah menjadi panglima perang bangsa IPRI, ia tidak memiliki pengetahuan tentang penawar racun mengerikan yang mematikan itu. Surakasa kemudian memalingkan tatapannya kepada Badrapati Istanggi. "Aku mohon, Dang Hyang Ratu, berikan izinmu atas keinginanku," pintanya dengan hormat. Badrapati Istanggi memandang Surakasa dengan penuh perhatian sebelum berkata, "Izinku padamu adalah izin yang akan diberikan ayahmu.
Tatapannya beralih kepada Pasutibra. "Bagaimana sikapmu, wahai pemimpin agung Kamusa?" Pasutibra menatap dalam-dalam ke arah putranya, seolah membaca isi hatinya. "Aku tidak tahu apakah putraku ini berlaku bodoh ataukah bertindak satria. Namun setidaknya tindakan yang akan ia lakukan bisa menjadi bukti bahwa sekalipun antara bangsa Kamusa dan Ipri selalu bersitegang, namun bangsa Kamusa tetap menjunjung nilai-nilai kesatrian dan kebenaran. Pergilah." Mendengar hal itu, Surakasa tersenyum tipis, merasa lega. Ia segera mengangguk ke arah Murkawisesa. "Kita akan menyelamatkan pemuda itu." Tanpa membuang waktu, keduanya memberikan tanda hormat kepada Badrapati Istanggi dan para pemimpin agung lainnya. Lalu mereka bergegas melesat keluar dari aula, menuju alam Berkasan untuk menyelamatkan Rangga yang tengah berpacu dengan maut. Di bawah langit kelabu alam Berkasan, Murkawisesa dan Surakasa terbang bersama 3 prajurit bayangan bangsa Kamusa. Mereka melaju cepat, membelah kegelapan yang membekap, menuju lokasi di mana Rangga dikabarkan tergeletak tak berdaya. Sepanjang perjalanan, Surakasa tak henti-hentinya terpaku pada pemandangan mencengangkan yang terbentang di bawah mereka. Ribuan tubuh legiun Berkasan terhampar di tanah, terdiri dari bangsa Danawa, Bancala, Ririwa, hingga Ipri. Mereka semua tergeletak tak sadarkan diri, namun jelas masih memiliki tanda-tanda kehidupan. Sorot mata Surakasa tak lepas dari pemandangan itu. Pikirannya terusik oleh kenyataan yang tak pernah ia bayangkan. Rupanya cinta kasih Tuhan teramat besar, sekalipun terhadap makhluk yang berlaku durhaka kepadanya. Andai bukan karena kasihnya, niscaya legiun prajurit ini akan binasa di bawah kekuatan hebat pasukan suci. Surakasa tak merespon. Pikirannya bergulat dalam rasa kagum sekaligus takut akan kuasa Sang Maha Penguasa alam. Baru sebagian kecil dari kekuatannya saja sudah mampu meluluh lantakkan seluruh legiun prajurit Berkasan. Betapa kecilnya ia di hadapan kekuatan sebesar itu. Tiba-tiba salah satu prajurit bayangan berseru, "Itu dia! Pemuda itu ada di sana!" Seketika kelima makhluk itu bergegas menuju tempat yang ditunjuk. Setibanya di lokasi, pemandangan memilukan menyambut mereka. Tubuh Rangga tergeletak tak berdaya. Darah segar mengalir perlahan dari sudut mata, lubang telinga, lubang hidung, hingga bibirnya. Urat-urat tubuhnya tampak menonjol, dialiri cairan hijau pekat yang terus menyebar, menandakan racun 7 rambat telah menguasai tubuhnya. Dari sekujur tubuhnya, asap tipis mengepul, memancarkan hawa panas yang mencekam. Tanpa ragu, Murkawisesa segera merangkul tubuh Rangga yang lemah, menyandarkan kepala pemuda itu di pangkuan tangannya yang kekar. Asap panas mulai mengepul dari tangan Murkawisesa, menunjukkan hawa panas itu ikut menjalar ke tubuhnya. Namun, Murkawisesa tak bergeming. Pikirannya sepenuhnya tertuju pada cara menyelamatkan nyawa pemuda itu. "Apa yang harus kita lakukan, Surakasa?" tanya Murkawisesa. Suaranya terdengar tegas namun penuh harap. Ia mengakui keterbatasannya dan merendahkan hati kepada putra mahkota bangsa Kamusa itu. Surakasa segera menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan cakar tajam bangsa Kamusa di tangan kanannya. "Darah murni bangsawan Kamusa dapat meredam efek mengerikan racun ini," ucapnya. "Meski tidak dapat sepenuhnya menawar racun, setidaknya akan memberi kita waktu untuk mencari cara menyelamatkan nyawanya." Tanpa membuang waktu, Surakasa menggoreskan cakar di nadi kirinya. Darah murninya mulai mengalir keluar. Melihat hal itu, Murkawisesa dengan lembut membuka mulut Rangga, mempersiapkan agar darah itu bisa mengalir ke dalam tubuhnya. Darah murni bangsa Kamusa mulai mengalir ke dalam diri Rangga. Ia yang sedang kehilangan kesadarannya sama sekali tak mengetahui tentang kejadian tersebut. Bisa dipastikan, andai saja saat itu Rangga terjaga, niscaya ia akan menolak keras hal tersebut, sekalipun hal itu bertujuan untuk menyelamatkan nyawanya.
Namun Rangga pasti akan lebih memilih kemungkinan terburuk dirinya akan kehilangan nyawa dibanding harus meminum darah untuk pengobatan. Surakasa menuangkan darahnya perlahan, memastikan jumlahnya tepat. Terlalu banyak darah bangsa Kamusa yang panas bisa melukai organ dalam tubuh Rangga. Saat aliran darah mencapai kadar yang dianggap cukup, Surakasa menghentikan alirannya dan menarik tangannya. Salah satu prajurit bayangan segera bertindak. Ia mendekati Surakasa dan menjilati nadi yang terbuka. Tindakan yang lazim dilakukan bangsa Kamusa untuk mempercepat penyembuhan luka. Air liur bangsa Kamusa memiliki daya kuasanya tersendiri yang mampu mempercepat penghentian luka. Di setiap pertempuran akan sangat lumrah bagi bangsa Kamusa untuk menjilat luka rekannya, dengan sigap memberikan pertolongan guna menghentikan cedera yang dialami rekannya. Luka di tangan Surakasa perlahan mengering, darah pun berhenti mengalir. "Kita harus segera kembali," ujar Surakasa menatap serius ke arah Murkawisesa. "Prajurit bayangan, angkat tubuh pemuda ini. Kita akan membawanya ke Parewangan," serunya. Dua prajurit bayangan segera bertindak. Mereka membekap tubuh Rangga, satu di bagian dada, satu lagi di bagian paha dan kaki, memastikan tubuh pemuda itu terlindungi dengan baik. Namun tiba-tiba suara dari kejauhan memanggil mereka. "Tunggu sebentar!" Seorang Ipri penyihir melayang mendekati mereka. Dengan tergesa-gesa, ia berhenti di hadapan Murkawisesa, berbicara dalam bahasa bangsa Ipri yang tidak dimengerti oleh Surakasa maupun para prajurit bayangan. Percakapan itu berlangsung intens, hingga akhirnya sang penyihir mengangguk lalu melesat pergi menuju arah istana Wadal Nyawa. "Apa yang dikatakannya?" tanya Surakasa penuh kewaspadaan. "Akan kuungkap di perjalanan. Sekarang ini kita tidak boleh membuang waktu lagi. Mari lekas kembali ke Parewangan." Tanpa membantah, Surakasa dan para prajurit bayangan menyetujui ajakan Murkawisesa. Mereka melesat terbang, membawa tubuh Rangga yang tak sadarkan diri. Harapan mereka kini hanya satu, menemukan cara untuk menyelamatkan nyawa pemuda itu sebelum racun 7 rambat sepenuhnya merenggut hidupnya. Di tengah kabut kelam alam berkasan, Murkawisesa dan Surakasa melesat cepat bersama 3 prajurit bayangan bangsa Kamusa. Mereka berlima bergerak membawa tubuh Rangga yang tak sadarkan diri, berpacu dengan waktu menuju istana Parewangan. Di tengah keheningan, Murkawisesa membuka suara, menceritakan percakapannya dengan Ipri penyihir yang beberapa saat tadi menghampirinya. "Ipri penyihir itu melihat sendiri bagaimana Rangga mengalahkan Rati Wilaja. Kekalahan itu mengguncang hierarki kerajaan berkasan. Ipri itu berkata, bila Legiun Ipri mengetahui hal ini, bisa dipastikan mereka akan menganggap Rangga sebagai sosok kuat yang layak dihormati." Surakasa mengernyitkan dahi. "Bukankah itu berarti kaummu ingin mengangkatnya sebagai pemimpin mereka?" tanyanya. Murkawisesa menatap lurus ke depan, sorot matanya tegas. "Itu mungkin saja, dan aku tidak keberatan dengan hal tersebut." Perkataan itu membuat Surakasa terdiam. Ia tidak mengerti sepenuhnya perubahan besar yang terjadi dalam diri Murkawisesa. Namun ia tahu ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar kata-kata. Murkawisesa melanjutkan, "Aku menyuruh Ipri itu untuk membantu menyadarkan dan mengobati Legiun yang masih pingsan. Aku menitipkan titah agar mereka berdiam diri, karena keputusan selanjutnya akan diambil dengan para tetua Ipri setelah Rangga berhasil diselamatkan." Setelah itu, keheningan kembali menyelimuti mereka. Tak ada percakapan yang tercipta, hanya angin yang berdesir kencang saat mereka bergerak cepat menuju gerbang Parewangan. Saat akhirnya mereka tiba di istana Dianghyang Parewangan, para penjaga aula istana sigap membuka pintu besar yang berukir megah. Suasana di dalam aula seketika berubah tegang. Para pemimpin agung yang tengah duduk di singgasana masing-masing spontan menatap ke arah kedatangan rombongan itu. Murkawisesa dan Surakasa segera memberi hormat. Surakasa berbicara dengan lantang.
Rangga telah berhasil kami bawa." Suaranya bergema di ruangan yang hening. Namun ia masih belum sepenuhnya selamat dari bahaya. Darah murni bangsa Kamusa hanya mampu menekan pengaruh racun 7 rambat. Tanpa tindakan yang lebih efektif, menahan racun itu hanyalah usaha sia-sia. Seketika, semua pemimpin agung berdiri dari tempat duduk mereka. Mereka serempak mendekat, menatap tubuh Rangga yang lemah dengan kepulan asap tipis menyelimuti dirinya. Wajah mereka dipenuhi rasa prihatin yang mendalam. Badrapati Istanggi bergumam pelan, namun suaranya terdengar jelas di antara semua yang hadir. Para tabib Parewangan telah menyatakan ketidaksanggupan mereka. Daya mengerikan dan kerumitan racun itu berada di luar kemampuan mereka. Ada rasa getir dalam nada suaranya. Pasutibra berkata dengan nada kesal, "Anakku telah melakukan hal yang tepat. Namun memberi darah murni Kamusa berlebihan hanya akan menghancurkan organ dalam pemuda ini. Kami tak bisa berbuat lebih." Suasana semakin tegang. Namun tiba-tiba Winaramega, salah satu jangjang sepuh bangsa Wiyati yang bergelar Umarani Wiyati Rakasahjana, berbicara. Sosoknya yang dihormati sebagai penjaga pengetahuan kuno tampil ke depan dengan wibawa yang kuat. "Ada satu cara terakhir yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan pemuda ini. Namun, semua itu bergantung pada keputusanmu, Kandravisva." Semua mata kini tertuju pada Kandravisva, sang Ratu Upari. Raut wajahnya memancarkan ketenangan, namun jelas ada keterkejutan yang melintas di matanya. "Apa maksudmu, Winaramega?" tanyanya. Winaramega menjelaskan dengan nada berat namun pasti. "Kaummu bangsa Upari memiliki daya penyembuhan luar biasa. Namun untuk kasus ini tidak bisa dilakukan oleh Upari biasa. Hanya esensi tertinggi yang bisa melenyapkan racun 7 rambat. Dan itu hanya bisa kau lakukan sendiri, Kandravisva. Kau harus memberikan daya penyembuhan yang setara dengan 100 tahun masa hidupmu. Andai itu terjadi, maka pemuda ini hanya akan perlu 1 tahun saja untuk memulihkan diri hingga sepenuhnya benar-benar terbebas dari racun tersebut." Aula itu seketika hening. Semua yang hadir terhenyak mendengar penjelasan tersebut. Pengorbanan yang diminta sangatlah besar. 100 tahun masa hidup Ratu Upari demi menyelamatkan seorang manusia. Tak ada satupun yang berani bersuara karena mereka tahu betapa berharganya nyawa seorang pemimpin bangsa gaib. Murkawisesa menatap Kandravisva dengan harapan yang besar. Surakasa mengepalkan tangan, hatinya bergejolak antara harapan dan keraguan. Semua menunggu dengan debaran jantung yang tak menentu akan keputusan apa yang akan diambil oleh sang Ratu Upari. Tak mungkin, bisik batin banyak dari mereka. Tak mungkin seorang Upari, apalagi pemimpinnya, mau mengorbankan 100 tahun masa hidupnya. Namun di mata Kandravisva terlihat kilauan yang sulit ditebak. Sesuatu yang belum pernah terpancar sebelumnya. Sebuah pertimbangan yang hanya dirinya yang tahu jawabannya. "Ayo, maulah ya." Hening yang panjang menyelimuti aula istana Parewangan. Semua mata tertuju pada Kandravisva yang masih berdiri di hadapan tubuh Rangga yang terkulai lemah. Setelah beberapa saat, sang Ratu Upari akhirnya bersuara. Suaranya lembut namun penuh keteguhan. 100 tahun masa hidupku katamu?" Kandravisva bergumam, seolah mempertimbangkan sesuatu. Namun alih-alih keraguan, yang terlihat justru sebuah senyuman tulus. Perlahan ia membungkuk, membelai lembut rambut Rangga dengan penuh kasih sayang, seakan sedang menyentuh sesuatu yang berharga. "Jangankan 100 tahun, setengah sisa masa hidupku pun aku bersedia berikan untuk pemuda ini. Ada sesuatu yang istimewa dalam dirinya, dan aku tak akan pernah menyesali keputusanku." Suasana di aula mendadak berubah. Semua yang hadir terhenyak mendengar pengorbanan besar yang Kandravisva nyatakan dengan begitu ikhlas. Di balik keterkejutan itu,
Perlahan muncul rasa lega dan haru yang menyelimuti batin mereka. Tak pernah ada yang menyangka bahwa pemimpin agung bangsa Upari bersedia memberikan esensi nyawanya untuk seorang manusia. Tanpa membuang waktu, Chandravisva meletakkan kedua telapak tangannya di dahi dan dada Rangga. Matanya terpejam. Ekspresi wajahnya menunjukkan konsentrasi penuh. Seketika, cahaya hijau berpendar dari tubuhnya. Benderang namun tidak menyilaukan, penuh vibrasi kehidupan yang seolah bernyawa. Cahaya itu perlahan meresap ke dalam tubuh Rangga, menyelimuti pemuda itu dengan kelembutan dan kekuatan yang luar biasa. Dua energi mulai bertarung di dalam tubuh Rangga. Racun 7 rambat yang selama ini menjalar seperti ular berbisa tampak bereaksi ganas. Racun itu bergejolak, berusaha melawan balik cahaya esensi yang dikirim Chandravisva. Namun, semakin lama, cahaya hijau itu mulai menekan dan menundukkan racun. Perlahan-lahan, gejolak racun itu semakin melemah, tak lagi bergerak liar di dalam pembuluh darah Rangga. Chandravisva menghela nafas panjang, memperdalam konsentrasinya. Cahaya esensi miliknya kini bekerja lebih keras, menarik racun itu keluar dari tubuh Rangga. Perlahan, racun 7 rambat itu tampak seperti ditarik ke permukaan kulit pemuda itu. Kemudian menguap dari pori-porinya, menguap seperti asap hitam pekat yang mati dayanya. "Hancurlah, wahai racun terkutuk," ucap Chandravisva dengan lembut namun penuh ketegasan. Hentakan energinya membuat sisa-sisa racun itu seketika lenyap, menghilang ke udara seperti debu yang ditiup angin. Kini, tubuh Rangga tak lagi terlihat mengenaskan. Urat-urat hijau yang sebelumnya mencemari tubuhnya telah menghilang, digantikan rona damai seolah ia hanya tertidur lelap. Wajahnya tenang, nyaris seperti seorang pemuda yang sedang bermimpi indah. Chandravisva terengah-engah, nafasnya tersengal, tanda pengorbanan besar yang telah ia berikan. Namun di wajahnya terbentang senyum lembut, sebuah senyum yang mencerminkan kedamaian dan kebahagiaan yang tulus. Semua yang hadir di aula itu terdiam, menyaksikan pemandangan penuh haru. Mereka sedikit menundukkan kepala sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan sang ratu. Badrapati Istanggi yang tak pernah sekalipun mengabaikan kebesaran hati seseorang berkata dengan penuh kehormatan, "Kau sungguh berjiwa mulia, wahai Mukia Upari." Chandravisva mengangkat kepalanya. Senyum manis kembali menghiasi wajahnya. "Mari sudahi formalitas ini, Dang Hyang Ratu," ucapnya dengan tawa kecil yang ringan. "Aku bukan gadis kecil yang akan tersipu karena pujian." Mendengar kelakar itu, aula yang tegang tadi perlahan mencair. Senyum merekah di wajah para pemimpin menyiratkan rasa syukur dan kebahagiaan. "Bawa pemuda ini ke kamar utama istana," seru Badrapati Istanggi tiba-tiba. Suaranya tegas memecah suasana. Dia sangat membutuhkan istirahat. Namun sebelum para pengawal sempat bertindak, suara berat Buniwaskita, pemimpin bangsa Bunian terdengar. "Tunggu dulu, Dang Hyang Ratu." Langkah para pengawal terhenti. Semua mata tertuju pada Buniwaskita yang berdiri dengan sorot mata tajam namun penuh kebijaksanaan. Peraturan alam Parewangan menyatakan jelas bahwa tidak ada seorang pun manusia yang bisa ada di sini. Lanjutnya, "Lebih baik pemuda ini beristirahat di alamku, karena alam Bunian tidak memiliki peraturan tersebut. Karakter alam kami mirip dengan dunia pemuda ini, sehingga ia tidak akan kesulitan beradaptasi. Terlebih, ia bisa bertemu dengan tokoh besar seperti Siliwangi dan Jaya Perkasa yang kini tinggal di sana." Perkataan Buniwaskita sontak dibantah oleh Badrapati Istanggi. "Dia pengecualian," serunya penuh wibawa. "Pemuda ini adalah pahlawan Parewangan dan kehadirannya adalah kehormatan bagi kami." Keadaan semakin menegang. Pasutibra, pemimpin bangsa Kamusa, ikut angkat bicara dengan nada berwibawa. "Rupanya kalian melupakan sesuatu. Dalam diri pemuda ini mengalir darah murni bangsa Kamusa.
Ia memiliki hak derajat bangsawan Kamusa. Tampaknya ia lebih cocok beristirahat di alam Kamusa hingga benar-benar pulih. Handravisva memandang tajam ke arah Pasutibra. Sejak kapan kau menjadi bodoh, Pasutibra? Hardiknya. Apakah kau lupa pengorbananku? Dalam dirinya mengalir juga esensi murni kaum Upari, hingga ia lebih layak beristirahat di alamku. Di tengah perselisihan yang memanas, Uncu Ingkala ikut bersuara dengan nada santainya. Kalian berdebat saja selama mungkin, tapi aku khawatir suara kalian yang tidak merdu akan mengganggu istirahat pemuda ini. Kak, lebih baik aku membawanya ke alam Wiyati. Dengan gerakan ringan ia membungkuk, bersiap membawa tubuh Rangga. Hal tersebut kontan memicu protes keras dari Handravisva dan yang lainnya. Bahkan Handravisva tampak mendorong tubuh Uncu Ingkala berusaha menggagalkan niatnya. Mendapatkan banyak protes keras, Uncu Ingkala dengan santai berkata, "Kalian tidak asik. Apa kalian lupa? Mudah marah-marah membuat cepat tua." Tiba-tiba suara Winaramega memecah ketegangan. "Dengarkan aku. Sekalipun diriku sangat ingin juga pemuda ini bisa beristirahat di alam Wiyati, namun kita harus menghargai Dang Hyang Ratu sebagai pemimpin persekutuan. Biarkan pemuda ini beristirahat sementara waktu di sini sebagai tanda penghormatan Dang Hyang Ratu atas perjuangan yang ia lakukan kepada bangsa Parewangan. Kelak setelah ia terjaga, biarkan pemuda ini yang memutuskan alam mana yang akan ia pilih sebagai tempat beristirahatnya." Ketenangan Winaramega membuat keheningan sesaat. Semua yang hadir menatap satu sama lain, menyadari kebijaksanaan dari solusi tersebut. Para pemimpin agung pun mengangguk setuju. Para pengawal kembali melangkah. Dengan hati-hati mengangkat tubuh Rangga. Mereka membawanya menuju kamar utama istana Dang Hyang Parewangan. Di tengah kebahagiaan yang tercipta, satu keputusan besar menanti pemuda itu, di mana ia akan memilih untuk menghabiskan masa istirahatnya setelah melalui perjuangan hidup dan mati yang begitu panjang. Baiklah, sampai di sini dulu cerita yang berjudul Cilencang. Kita akan lanjutkan pada episode selanjutnya. Tuliskan pendapat kalian tentang cerita ini di kolom komentar ya. Tentunya juga supaya kalian agar tetap eksis. Baiklah, saya Tama sekarang harus pamit. Terima kasih yang sudah menyimak. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.